Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Oke, siapa yang mau mimpin doa? Saya Bu. Oke, Mas David, silakan mimpin doa. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas David sudah memimpin doa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum. Putri juga belum. Nanti kita sarapan ya. Setelah kegiatan ini pastinya. Oke, ini sudah saling kenal semua? Oh, ada yang belum, ada yang sudah kenal. Oke, kita kenalan dulu ya. Oke, kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Tri Amini. Saya guru BK bimbingan konseling kelas 10. Alamat saya Wonosegoro, RT 2, RW 3. Hai Bu. Hai juga. Selanjutnya kanan. Kenalkan, nama saya Nina Melinda, kelas PPSM 1, alamat Gunung Sari. Hai Nina. Perkenalkan, nama saya Ilham Afan Putra dari TPSM 2, 10 TLBSM 2, alamat Pedem Tegal Sari, Karanggede. Hai Ilham. Oke, semua sudah kenal ya? Oke, nanti kalau ketemu di jalan silahkan saling sapa ya. Nanti kalau ketemu Putri juga saling sapa ya. Hai Putri, hai Dava, hai Ilham dan sebagainya. Oke, kenapa kalian berkumpul di sini? Kalian tahu tidak? Tidak. Oke, kita berkumpul di sini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Apa Mbak Putri? Suatu masalah secara berkelompok. Oke, memecahkan masalah. Menurut Mbak Putri, memecahkan masalah secara berkelompok. Oke, saya luruskan. Bimbingan kelompok itu adalah layanan pemberian informasi secara berkelompok atau mengaktifkan dinamika kelompok. Itu ya. Tujuannya apa? Kita melakukan bimbingan kelompok ini, tujuannya nanti anggota kelompok dapat merancang untuk menumbuhkan motivasi belajarnya. Jadi nanti harapannya adalah kalian bisa menumbuhkan motivasi belajar dalam diri kalian. Putri akan jelaskan dulu asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah nanti diharapkan ada asas keterbukaan. Jadi nanti anggota kelompok semuanya dapat terbuka satu sama lain. Enggak malu-malu ya Mas Dwi, Mas Aldi. Oke, nanti tidak malu-malu, semua keluarkan pendapat kalian menurut kalian dengan sukarela. Nanti asas kedua adalah kesukarelaan. Jadi ada asas kesukarelaan, kalian bisa terbuka satu sama lain tanpa paksaan ya. Tadi di sini tidak ada paksaan ya? Tidak. Semua senang kan? Senang. Oke, yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Di sini nanti diharapkan semua anggota kelompok dapat membuka diri, lalu dia mungkin menceritakan sesuatu hal tentang dirinya atau keluarganya atau kehidupannya. Nanti bisa sampai di sini saja, tidak boleh disebarluaskan terhadap teman-teman yang lain selain kelompok ini, ya. Jadi cukup sampai di kelompok ini. Nanti kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok ini 1 jam pelajaran atau 45 menit. Sebelum kita melakukan tahap inti, kita ice breaking dulu. Ya, biar seneng. Mas Andi kayaknya lemes banget, apa belum sarapan apa gimana? Belum Bu. Siap. Oke. 1 2. Belum ada. Seperti itu ya? Oke, bisa dimulai? Bisa. Apa mau uji coba dulu? Langsung aja. Oke. 1 3 4
Putri. Oke, Putri mundur. Oke. 1 3 5 belum. Sudah bersenang-senang, tadi sudah ketawa semua. Begitu juga dengan Mas Andi yang tadinya lemes, jadi senang. Sudah semangat Mas Andi? Sudah. Oke, yang lain semangat ya. Oke, kita masuk ke tahap inti. Sebelum kita masuk ke tahap inti, saya ingatkan lagi, nanti kita harus saling terbuka, oke, satu sama lain. Terus kita ada asas kerahasiaan dan kesukarelaan, gitu ya? Iya. Baik, di sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Oke, kita sebelum kita masuk ke tahap inti, Putri mau tanya dulu nih. Kenapa sih kita harus belajar, atau untuk apa kita belajar? Apa Mas Andi? Untuk menambah wawasan dulu. Untuk menambah wawasan. Yang lain? Oke, tadi saya dari teman-teman belajar untuk meraih cita-cita, mendapat peringkat, pengalaman supaya pintar, terus mendapat hadiah tadi ya. Oke, nanti dapat peringkat, dapat hadiah dari orang tua atau guru. Belajar dari biografi Bapak Khairul Tanjung, si anak singkong, sang pendaki tangga kesuksesan dari pekerja serabutan hingga mempunyai kerajaan bisnis di berbagai bidang. Dan kesuksesannya itu dimulai dari nol. Julukan si anak singkong yang disematkan kepada Khairul Tanjung dikarenakan beliau memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Mari kita simak kisahnya agar dapat menginspirasi kita semua. Khairul Tanjung bukanlah anak dari seorang pejabat negara atau dari keturunan pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki 6 saudara. Kehidupan yang sangat sederhana tidak membuat Khairul Tanjung putus asa. Beliau tetap berusaha menempuh pendidikan dengan baik. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Khairul Tanjung bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan biaya hidup. Beliau berusaha keras dan mencari cara agar dapat membiayai dirinya sendiri, seperti jualan buku-buku kuliah, jualan kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Khairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai 1985. Setelah menyelesaikan kuliah, Khairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal dengan membuka toko dengan menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Putri mau tanya pendapat kalian. Materi yang ada dalam video tersebut apa yang kalian dapat? Seorang yang bekerja keras. Apa yang keras Mas Wisnu? Seorang yang bekerja keras. Seseorang yang pekerja keras. Mas David. Mas David, seseorang yang pantang menyerah. Pekerja keras, pantang menyerah. Lalu Mbak Nina? Gigih dalam menggapai cita-cita. Gigih dalam menggapai cita-cita. Yang kita lihat dari Bapak Khairul Tanjung tadi, dia seorang yang pekerja keras, gigih, pantang menyerah juga. Ya, oke. Menurut kalian nih, tokoh Bapak Khairul Tanjung itu seperti apa? Menurut kalian, tokoh Bapak Khairul Tanjung? Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Bekerja keras untuk menjadi orang sukses. Bekerja keras untuk menjadi orang yang sukses. Tidak kenal putus asa. Tidak kenal putus asa. Bekerja keras, tekun, gigih. Menurut pendapat kalian, bagaimana setelah melihat video tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar kalian? Setelah melihat video dari Bapak Khairul Tanjung untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Saya Bu. Oke, Nina. Harus sekolah untuk menggapai cita-cita agar menjadi orang yang sukses. Oke, sekolah untuk menjadi orang sukses, untuk menggapai cita-citanya ya, untuk meningkatkan motivasi belajarnya tadi. Oke,
Bagus. Yang lain, Mas Wisnu. Belajar dengan gigi untuk mencapai cita-cita. Belajar dengan gigi untuk meraih cita-cita. Kita harus bekerja keras dengan apa? Untuk mewujudkan cita-cita tadi, dengan belajar. Terus walaupun dari keluarga yang tidak mampu, tidak apa-apa, yang penting kita belajar. Buktinya Bapak Khairul Tanjung, dia juga dari keluarga yang sederhana, ya, tapi dia bisa menjadi orang yang sukses dengan apa? Dengan kemauan, kerja keras dan niat. Apa perbedaan sebelum melihat video tadi dan setelah melihat video tadi? Mbak Putri. Sebelum saya melihat video, saya sangat takut untuk mencoba hal baru dan saya mudah untuk menyerah dan menggapai sesuatu. Tapi setelah saya melihat video tersebut, saya menjadi paham dan saya tidak takut untuk mencoba hal baru karena kegagalan adalah salah satu kunci dari salah satu Kesuksesan. Bagus. Menurut Mbak Putri tadinya dia tuh takut untuk gagal, takut untuk mencoba. Tapi setelah melihat video tersebut, Mbak Putri paham bahwa gagal itu justru sebagai cambukan untuk bisa meraih kesuksesan. Kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulan layanan yang kalian dapat hari ini? Oke, Mas Dava, kesimpulannya apa nih menurut Mas Dava? Orang itu harus memotivasi diri sendiri, Bu. Walaupun kita dihina, dibully, itu bukan suatu kekurangan bagi kita. Tapi jadikanlah itu pemicu untuk semangat kita lebih belajar lebih maksimal. Kesimpulannya adalah kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus belajar. Kita harus tekun dalam belajar. Kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Lalu pantang menyerah, pantang putus asa, terus tidak takut gagal. Lalu walaupun dari keluarga yang sederhana, kita bisa kok jadi orang yang sukses dengan niat, dengan usaha kita. Buktinya adalah Bapak Khairul Tanjung juga bisa menjadi orang yang sukses. Siapa yang nggak mau sukses? Tidak ada. Siapa yang mau sukses? Semua pengen sukses ya. Bagus. Semoga kita menjadi orang yang sukses. Nanti Putri doakan semoga kalian menjadi orang yang sukses. Tapi tadi dengan usaha, belajar, kerja keras dan niat. Oke? Itu. Ini sudah mau habis waktunya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, semua sudah paham? Paham. Oke. Baik. Ini sebelum kita mengakhiri layanan bimbingan kelompok, ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan diisi ya. Ada 5 persoalan di sini. Nanti silahkan dijawab masing-masing anggota. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang tidak paham tentang motivasi belajar dan lain sebagainya, boleh ditanyakan sama Putri di ruang BK. Baik. Terima kasih sudah aktif. Semoga kelak anak-anakku menjadi orang yang sukses. Oke. Tadi kita buka dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Silahkan Mas David tadi ya yang ingin. Oke, silahkan bimbing lagi doanya Mas David. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pagi ini, mari kita berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah aktif ya dan mau datang ke sini. Putri ucapkan terima kasih. Oke, akhirul kalam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.